Alasan ngurusi anak yatim itu kontan, tidak nunggu besok di akhirat. Tidak nunggu di akhirat, di dunia ini langsung diberikan. Tapi ya menganiaya anak yatim, balasannya juga kontan di dunia, nggak nunggu di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang ini malam tanggal berapa sudah malam ini? 6 atau 7. Malam Jumat itu 10, malam Kamis 9, 8. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Nabi menemukan orang-orang Yahudi di Madinah pada puasa tanggal 10 Muharram. Sampai Madinah orang Yahudi pada puasa. Maka Nabi bertanya, kenapa kalian pada puasa? Kami puasa tanggal 10 Muharram itu karena Nabi kami diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan di 10 Muharram. Nabi Ibrahim keluar dari apinya 10 Muharram. Nabi Nuh turun dari kapalnya 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari ikan Nuh 10 Muharram. Nabi Zakaria selamat dari gergajinya orang Yahudi juga di 10 Muharram. Banyak peristiwa agung di bulan Muharram, hari Asyura, hari yang ke-10. Maka Nabi mengatakan kami lebih berhak untuk puasa. Tapi puasanya Nabi tidak sama dengan puasanya orang Yahudi. Kenapa? Kalau puasa 10 Muharram saja nanti dibilang ngikut-ngikut orang Yahudi. Maka oleh Nabi disunahkan puasanya tanggal 9 dengan tanggal 10, atau tanggal 10 dengan tanggal 11. Apalagi besok tanggal 10-nya jatuh pada hari Jumat. Tidak boleh puasa 1 hari di hari Jumat. Siapa yang mau puasa pada hari Jumat, silahkan digandeng dengan kemisnya, kemis dengan Jumat, atau Jumat dengan Sabtu. Kenapa kok nggak boleh puasa 1 hari di hari Jumat? Karena hari Jumat itu hari raya. Hari raya. Maka kita disunahkan untuk puasa. Terus apalagi yang harus kita lakukan? Amaliyah yang perlu diperbanyak selama 10 hari pertama bulan Muharram. Bapak Ibu, dalam 1 tahun itu ada 3 kok segini lah. 10 hari yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah karena di sana ada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di sana dimuliakan oleh Allah karena ada ibadah haji. Ada yaumil tarwiyah, ada yaumil arafah, ada yaumil adha, yaumin nahr. Orang menunaikan ibadah haji, wukufnya di situ, Muzdalifahnya di situ, melompat jumrohnya ada di situ. Maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Begitupun 10 hari
10 hari pertama bulan Muharram juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus nanti pada malam 10 Muharram, jatuhnya pada malam Jumat. Kita biasanya mengadakan Al-Quran, baca Quran. Seberapa banyak kita baca, seberapa kita mampu, berapa lama kita sanggup. Yang kedua, di 10 Muharram itu kita juga disunahkan untuk melakukan segala macam bentuk kebaikan, termasuk kalau santunan anak yatim ada di situ, kita memperbanyak sholat sunat ada di situ, kita memperbanyak puasanya dari hari tanggal 9. Kalau tanggal 9-nya Zulhijjah itu namanya Yaumil Arafah, tapi kalau 9-nya Muharram namanya Yaumit Tasu'a. Yaumit Tasu'a, baru nanti Yaumil Asyura. Ini yang menjadi catatan. Yang tidak kalah penting adalah kita memperbanyak doa dan zikir. Kenapa? Karena hari itu merupakan hari waktu yang istajabah. Diijabah doanya, siapa yang doa, doanya akan diijabah. Maka kita berbanyak doa, apalagi kalau kita tadi sholat tobat, kita tadi sholat hajat, tapi bareng-bareng. Pas besok malam 10 Muharram, ayo sholat sendiri-sendiri. Sholatnya kapan? Nanti bangun jam 1 malam. Jam 1 malam bangun, aduh Pak ngantuk. Iya, kalau jam 1 malam baru mulai. Yaudah, kalau nggak mau jam 1 mulai jam 2 deh, nggak apa-apa. Pribon? Ya kalau nggak siap jam 1 mulai jam 2 nggak apa-apa. Boleh. Mulai jam 3 juga boleh. Sepertiga malam yang akhir itu malam yang penuh dengan kemuliaan. Karena itu monggo kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang tidak kalah penting dan ini mudah adalah di tanggal 10 Muharram itu kita disunahkan untuk mandi sunnah, pakai wangi-wangian, sowan kepada orang alim, silaturahmi kepada orang alim. Kenapa? Pengen mendapat doanya. Kita kalau ada keluarga yang sakit, ayo ditengok. Nengok orang sakit pada 10 Muharram itu juga satu kemuliaan. Harapannya jangan nengok aja, tapi ya nengok aja, kamu sakit ya udah, tak tengok ya balik, jangan. Kenapa? Kaitannya dengan kesana. Yuk kita mau berikan sedekahnya, kita mau membacakan doanya, kita mau memberikan kebaikan-kebaikan yang ada di sana. Santunan anak yatim. Santunan anak yatim kalau ibu mau, kalau kita kan dikumpulkan nih bareng-bareng karena banyak biar semua datang. Kalau ibu mau diem-diem nggak apa-apa, aku diem-diem aja lah, datang ke rumahnya dikasih, diantarin, boleh, boleh. Iya, boleh diantarkan. Salah satu kebaikannya ketika kita menyerahkan, dihisap kepalanya. Aku jangan digini-gini, kenapa? Itu simbol kasih sayang. Karena selama ini anak kita dipeluk, digendong, dielus-elus, dia nggak ada yang melakukan itu. Maka kita beri santunan, kita peluk dia, kita sayang dia, kita elus dia. Itu bagian dari bentuk kasih sayang kita berikan kepada mereka. Yang tidak kalah penting yang kita dapat tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita baca paling kurang 70 kali. Ya, paling kurang
70 kali. Nih, ini menjadi beberapa hal yang penting untuk kita kerjakan bersama-sama dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap keberkahan, kemanfaatan, keagungan daripada 10 Muharram. Begitulah agungnya 10 hari pertama bulan Muharram, maka monggo kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berapa banyak peristiwa-peristiwa agung yang terjadi pada 10 hari pertama bulan Muharram. Oleh karena itu nggak usah banyak yang disampaikan, karena judulnya cuma mengingatkan saja. Mengingatkan saja, ayo ini menjadi satu kebaikan. Ketika kita memberikan santunan kepada anak yatim, saya ceritakan kembali kisahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, satu hari istrinya Sayyidina Ali itu sakit, Fatimah. Fatimah itu sakit, sudah seminggu nggak makan apa-apa. Coba, Mas, kalau istrinya sakit seminggu nggak mau makan, diapain itu? Dek, mau makan apa dek? Biar mau makan, kan gitu biasanya. Ya ditanya, wahai kekasihku putri Rasulullah, kamu sudah seminggu nggak makan apa-apa sampai kurus putri. Kamu pengen makan apa? Kan gitu. Coba nanya gitu pas lagi sehat ya, wah semua mau itu. Pas lagi sakit baru ditanya. Saya pengen makan buah delima. Coba bingung, lagi nggak musim. Lagi nggak musim, minta buah delima. Akhirnya memberanikan Sayyidina Ali berangkat ke pasar Madinah, keliling pasar Madinah, cuman ketemu satu buah delima karena nggak musim. Ketemu buah delima tadi, alhamdulillah dibawa pulang. Sampai tengah jalan ketemu ibu-ibu bawa anak-anak kecil 3, nyegat di tengah jalan. Tuan, anak kecilku bertiga sudah 10 hari nggak makan apa-apa. Anakku kepingin yang jenengan bawa. Kira-kira gimana teman? Buah delima cuma 1, istrinya di rumah lagi sakit, itu mau diminta gimana Pak Asnawi, dikasih nggak nih? Itu udah jujur tuh. Jujur. Masya Allah. Perang ini anak yatim 3 di tengah jalan 10 hari nggak makan apa-apa, tapi istriku di rumah lagi sakit udah seminggu nggak makan apa-apa. Sayyidina Ali ingat pesan Rasulullah, as-sadaqatu taf'il bala. Sedekah yang engkau berikan itu akan menjadi penolak bala yang ada dalam keluargamu. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Pak Ibu, ini aku serahkan. Mohon doakan agar istriku sembuh. Bener, begitu diterima Bu, buah delima itu kan nggak besar pula, dibelah jadi 4. Harapannya anaknya 3, ibunya 1, kan pas 4 tuh. Udah sekali ini yang 3 dimakan sudah habis, akan aneh, mak kurang mak. Yang 1 tadi potong lagi jadi 3, kasih anaknya semua. Akhirnya Sayyidina Ali pulang nggak bawa apa-apa. Sampai depan rumah istrinya sudah nunggu, wahai suamiku, mana buah delima yang ku minta? Coba kira-kira jawab apa ya? Kalau jawabnya jujur marah nggak nih? Ya kalau jawabnya jujur gimana nih? Kalau ibu kira-kira gitu gimana Bu? Ya? Hah? Marah.
Sayyidina Ali jujur, wahai kekasihku putri Rasulullah, maafkan aku. Aku sudah keliling kota Madinah, dapat buah delima, permintaanmu cuma satu. Tapi ketika aku pulang di tengah jalan, ketemu ibu-ibu bawa anak yatim 3 kecil-kecil. Buah delima itu aku serahkan kepadanya. Kira-kira kalau ibu ngurus lah sama fungsi ya. Aku ingat pesan Rasulullah, as-shadaqatu daf'il balak. Sedekah yang kau berikan itu akan menjadi penolak bala yang ada dalam keluargamu. Semoga dengan sedekahku itu Allah menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri. Terima bu, nggak marah. Balik masuk kamar walaupun sambil cemberut. Minum air putih, bismillahirrahmanirrahim, tidur. Apa yang terjadi? Besok bangun tidur sembuh dari sakitnya. Masya Allah. Sembuh. Diangkat penyakitnya oleh Allah dengan lantaran sedekah. Masya Allah. Maka sekarang banyak orang yang pergi berobat, tempat obat bukan dokter tapi ya, orang itu nggak mau menyebutkan berapa relanya kamu sedekah, berapa kamu ngasih. Banyak orang seperti itu. Akhirnya benar, begitu sembuh jam 9 pagi datang tamu, Salman Al Farisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh paman, silakan masuk. Ada apa paman? Saya nyampaikan pesan dari Rasulullah. Ini ada oleh-oleh untukmu. Rasulullah nitip pesan. Sekali dibuka, buah delima. Berapa satu sangka isinya? 9. Dihitung nggak Sayyidina Ali? Paman, kenapa buah delimanya 9? Kalau ini benar dari Rasulullah, pasti jumlahnya 10, bukan 9. Kok bisa begitu? Allah sudah janji, man jaa bil hasanati falahu bi asri amsalihha. Barang siapa datang membawa satu kebaikan, Allah akan ganti 10 kali lipat. Kenapa cuma 9? Mana yang satu? Yang satu ada di dalam jubah. Dikeluarin. Masya Allah. Coba sedekah kepada anak yatim, istrinya jadi sehat, buah delimanya ditukar 10 kali lipat. Balasan ngurusi anak yatim itu kontan, tidak nunggu besok di akhirat. Tidak nunggu di akhirat, di dunia ini langsung diberikan. Tapi ya menganiaya anak yatim, balasannya juga kontan di dunia, nggak nunggu di akhirat. Ini resikonya ngurusi anak yatim. Bahkan ketika kita sanggup ngurusi anak yatim, apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatimi hakadza fil jannah. Aku dan orang yang mengurus anak yatim besok seperti 2 jari ini di dalam surga. Begitu dekatnya mereka dengan Rasulullah, orang-orang yang mengurusi anak yatim. Nih, ini kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau mengurusi anak yatim. Tanggal 10 Muharram adalah hari rayanya anak yatim. Ayo kita bahagiakan mereka, kita gembirakan mereka dengan segala cara yang kita miliki, dengan segala upaya yang kita bisa lakukan. Kita gembirakan mereka pada hari itu dengan pemberian-pemberian yang bisa kita berikan kepada mereka. Tapi yang perlu dicatat adalah anak yatim itu butuh makan bukan tanggal 10 Muharram baik, tiap hari butuh. Ada kebutuhan yang berkepanjangan yang kita juga tentu harus memikirkan dan mengulurkan sebagian rezeki kita kepada mereka. Ada seorang ulama dari Maroko. Ulama dari Maroko itu pas tengah malam sholat, mimpi ketemu dengan Rasulullah.
berangkat kamu ke Mekah, cari orang yang namanya ini di sana, sampaikan salamku kepadanya. Sudah begitu, ini bener kok enggak. Malam keduanya mimpi lagi dengan hal yang sama. Berangkat kamu ke Mekah, temui Fulan bin Fulan, sampaikan salamku kepada mereka bahwa dia adalah ahli surga. Malam ketiga ditemui lagi oleh Rasulullah, wahai, tolong kamu berangkat ke Madinah, berangkat ke Mekah, cari orang yang namanya Fulan bin Fulan, sampaikan kepada dia, dia adalah surga. Karena 3 malam berturut-turut, ulama ini gak berpikir lagi, langsunglah kumpulkan hartanya, berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, dicarilah semua orang, ditanya siapa yang kenal ini. Nggak ada yang tahu. Karena nggak ada yang tahu, terus berjalan sampai ketemu di sebuah dusun kecil pelosoknya kota Mekah. Sampai di sana ditanya, bener kampung ini ada orang namanya ini? Ada. Sampai di situ ulama tadi ragu bengong, loh kok orangnya kayak gini? Kata Nabi ahli surga. Bener apa enggak? Akhirnya memberanikan diri ketemu, wahai saudaraku, apa sih amalan sampean? Loh, saya nggak punya amalan apa-apa. Wong saya sholat jarang, puasa nggak pernah, sholat kalau kelingan baik. Kok emang kenapa? Rasulullah nitip pesan kepadaku untuk disampaikan kepadamu bahwa kamu adalah ahli surga. Bener. Iya, saya mimpi sampai 3 kali berturut-turut. Apa ya? Coba kamu cari apa sebenarnya amalanmu yang paling istimewa sehingga kamu dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Tidak masuk akal, saya masih sering pergi judi, saya masih sering mabuk, kok saya ahli surga? Benar, demi Allah, wallahi engkau adalah ahli surga. Coba kamu cari amalannya, dicarilah. Oh, barangkali ini dulu tetanggaku itu suaminya meninggal, dia punya anak yatim kecil-kecil, tidak ada yang mengurusi, tidak ada yang memberi nafkah. Sejak saat itu aku perunding dengan istriku, aku putuskan seluruh penghasilanku dibagi 2. Separuh untuk rumah tanggaku, separuh aku serahkan untuk anak ayam itu sampai hari ini. Oh, inilah yang menyebabkan kamu dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Sekarang ayo silahkan kamu mandi, selesai mandi ikut aku ke Masjidil Haram. Nangis ini. Orang ndak tinggalnya di Mekah tapi belum pernah sampai ke Ka'bah. Masya Allah, tinggalnya di Mekah nggak jauh tapi belum pernah sampai ke Ka'bah. Akhirnya dituntun oleh beliau ini, kamu mandi pakai baju yang paling bagus. Kita berangkat ke Masjidil Haram, dituntun, sholatnya masih diajari. Selesai diajari sholat, ayo kita tawaf. Tawaf 7 kali. Selesai tawaf 7 kali, diajak sholat ba'da tawaf. Pas menghadap pintu Ka'bah. Selesai sholat itu dalam keadaan sujud yang terakhir. Sujud yang terakhir itu ndak bangun lagi. Ndak bangun lagi dari sujudnya itu. Sudah ditunggu sampai sama ulama Maroko ini, ternyata nggak bangun lagi. Dia meninggal dalam keadaan sujud. Husnul khotimah. Ini kemuliaan yang dijaminkan oleh Rasulullah untuk orang-orang yang mau ngopeni, ngurusi anak-anak yatim. Ayo
kalau ada anak yatim, tetangga kita, sekeliling kita, kiri kanan kita, jadikan dia bagian dari keluarga kita. Kenapa? Karena menyia-nyiakan mereka menjadi satu alamat yang sangat berbahaya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang mendustakan agama yang sesungguhnya satu di antara tandanya adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka menghardik, mereka menyia-nyiakan, mereka tidak mau ngurusi, tidak mau memberikan kebutuhannya, menahan apa yang terjadi. Dalam kitab yang lain diceritakan ada orang kaya. Ada orang kaya. Udah jam 10 ya? Udah, nanti lain kali lah diceritakan lagi. Insyaallah non. Lanjut cerita yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini sudah. Jadi ada ibu-ibu punya anak yatim kecil-kecil. Dia datang ke rumah orang kaya ini. Wahai tuan, jenengan orang kaya hartanya banyak. Terus kami punya anak yatim kecil-kecil sudah beberapa hari nggak makan. Tolong tuan, kami butuh roti untuk makan anak-anak. Apa jawabnya? Nanti saya kasih, tunggu habis asar, nanti kamu datang ke sini lagi. Iya. Datang ke sana habis asar, itu mintanya pagi tadi itu. Sore habis asar datang ke sana, ditunggu, nggak dibukakan pintu sampai maghrib. Pas dia pulang dari situ sambil nangis, bayangkan, ketemu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi Kristen lagi. Terus dia bilang apa? Ibu, kenapa kamu nangis? Kamu sedih? Iya, aku punya anak yatim. Sudah beberapa hari tidak ada yang dimakan. Aku minta kepada orang kaya itu tadi pagi, disuruh tunggu nanti sore. Kami nunggu dari asar sampai maghrib, tapi tidak diberikan sesuatu apapun. Oh, ayo mampir ke rumahku. Apa yang kamu butuhkan silahkan diambil. Ada roti, ada gula, ada tepung, ada gandum, ada makanan. Semua yang ada boleh kamu ambil, bawa pulang. Masya Allah. Dikasih, Bu. Bawa balik secukupnya, suruh milih sendiri. Wah, langkah senengnya, Bu, hati orang ini. Akhirnya apa? Bawa balik. Pas begitu dibawa balik, udah makan dengan saking senangnya. Malam itu juga si orang kaya yang muslim tadi mimpi kiamat sudah terjadi. Dia melihat sebuah istana yang sangat megah. Istana ini rumah siapa? Kata tadi, istana ini rencananya oleh Allah mau diberikan kepadamu. Tetapi karena kamu mengkhianati, kamu janji memberi anak yatim itu kemudian gak jadi, maka istana ini diserahkan kepada orang Yahudi yang tinggal di sebelah rumahmu. Bangunnya kagetnya setengah. Kok bisa begitu? Terus pagi-pagi bener dia datang ke situ. Pak, apa sih yang sampean lakukan? Iya, tadi malam kamu janji mau ngasih anak yatim tapi nggak jadi. Dia mampir ke depan rumahku, aku kasihkan semua yang ada padaku untuk mereka. Boleh nggak Pak aku tukar? Apanya yang mau ditukar? Aku mimpi jenengan di kebuatan istana yang sangat besar, yang sangat megah, yang sangat mewah. Dengan itu, oh nggak bisa, kalau itu mau ditukar nggak bisa. Loh, sampean kan Yahudi, sampean kan Nasrani, mosok sampean bisa masuk surga? Allah punya kuasa. Akhirnya besok paginya ketemu dah lagi dengan
si orang tadi datang lagi, dia janji mengatakan suatu, diantara lagi disitulah mereka bersyahadat masuk Islam. Si orang yang berikan roti tadi, dia bersyahadat masuk Islam, akhirnya satu keluarganya masuk Islam semua. Setelah masuk Islam dia meninggal dunia, istananya sudah nunggu. Masya Allah. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengurusi anak-anak yatim. Oleh karena itu monggo dua kisah Ibrah ini, tiga dengan Sayyidina Ali tadi, menjadi pelajaran yang berharga kita bersama. Semoga kita diberi kekuatan, sebagian dari harta yang kita miliki kita gunakan untuk memberikan santunan dan memenuhi kebutuhan anak-anak yatim yang ada di sekeliling kita. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangannya, pada Allah menampunnya. Biridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahli ta'ah wa ahlil ibadah, min ahli dzikri wa ahlil Qur'an, min ahli la ilaha illallah wa ahlil jannah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa na'udzubika min hali ahlina. Allahumma aslih dzurriyyatina wahdi ila sabil rasyad. Allahumma rzuqna al-istiqamah warzuqna husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtahimi ya rabbi bil mustafa badil maqasidana wa bilana mamadha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farijalal muslimin li khamsatun udhi biha arul wa ilhamdimah al mustafa wal murdanda wa banahuma wa bandimah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allah sekalian pada Allah menampunan yang besok pagi ada waktu dan kesempatan, monggo ikut baca doa bareng-bareng di tempat peletakan batu pertamanya. Sambil ngantar sekolah mampir sebentar, sambil ngantar anaknya toh di bawah sambil ngantar, yuk kita baca paling lama setengah jam, nanti pas ngantar anaknya 7:30, anaknya masuk ke musola, kita baca doa bareng-bareng di bawah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.